beragam dalil, beragam cara. Dalilnya bukan cuma satu, dalilnya banyak. Caranya bukan satu, caranya banyak. Contoh, masih dalam sholat. Bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. 70 hadis. Dipraktikkan 4 cara oleh Rasulullah SAW. Kadang dijaharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jahar. Keras. Kadang silent. Bismillahirrahmanirrahim. Sir. Silent. Pelan. Kadang tidak dibaca sama sekali. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tidak dibaca. Kadang dibaca rakaat pertama, selanjutnya tidak dibaca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Rakaat pertama. Kedua, Alhamdulillahirrabbilalamin. Tidak dibaca bismillahnya. 4 cara. 4 cara. Kadang baca yang ini, kadang ini, kadang ini, kadang yang keempat. Baca rakaat pertama, selanjutnya tidak dibaca lagi. Teman-teman, kenapa ada 4 tuntunan ini? Karena ada kisah sebelumnya. Sebelumnya dibacakan Alhamdulillahirrabbilalamin tanpa basmalah, turunlah pertanyaan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya Rasulullah, kalau Al-Quran itu tidak ada sekatnya, tidak ada pemisah dari ayatnya, orang akan menduga ayat satu dengan lain akan bercampur. Karena dulu belum ada pemisahnya. Qul huwallah nyambung ke Al-Falaq, Al-Falaq nyambung ke An-Nas, diturunkanlah terpisah Bismillahirrahmanirrahim. Sejak turun Bismillahirrahmanirrahim, setiap suratnya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ikhlas ada bismillah. Setelah bismillah nyambung ke An-Nas. Al-Falaq. Al-Falaq bismillah. Setelah selesai nyambung ke An-Nas. Sebelum An-Nas bismillah. Cuman satu surat yang tidak ada bismillah, yaitu Al-Bara'ah. Surah At-Taubah. Surah ke-9. Kenapa tidak dimulai dengan bismillah? Karena Al-Bara'ah dibuka dengan kalimat peperangan. Bara'atu minallah. Perang. Sedangkan bismillah mengandung unsur kemuliaan, kasih sayang. Rahman dan Rahim. Dalam perang nggak ada kasih sayang. Nggak ada kasih sayang. Siapa yang perang ketika perang ada kasih sayangnya? Izin nembak ya. Dor, sakit gak? Gak ada. Tembak ya tembak. Gak ada orang perang no kasih sayang. Gak ada. Karena itu ayat Al-Bara'ah tidak ada bismillahnya. Kemudian dialihkan ke surat An-Naml di situ. Di An-Naml ada innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Lengkap. 114 disebutkan. Nah, ketika turun ini, Nabi kemudian punyalah 4 kebiasaan ini. Kadang-kadang kalau ngimami orang-orang Mekah tanpa bismillah. Kemudian mengimami orang-orang yang turun ayat tadi dengan bismillah. Kadang dikeraskan, kadang disirkan. Kadang dibaca pertama, selanjutnya tidak. Dari sinilah kemudian, ini yang disebut manhaj. Keempat-empatnya ini petunjuk Nabi. Jadi kalau Anda ingin mengamalkan satu di antara ini, sah. Karena semua berasal dari Nabi. Lihat baik-baik, lihat baik-baik. Ketika Nabi SAW wafat, meninggal dunia. Sahabat mengajarkan ajaran Nabi. Ini yang banyak semuanya manhaj namanya. Manhaj. Manhaj itu cara yang terhubung pada Nabi. Nah, ketika sahabat wafat diterangkan pada golongan-golongan setelahnya tabi'in. Maaf, ini mengajar. Misal Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau tinggal di Mekah. Ubay tinggal di Madinah kemudian. Kemudian ada lagi Ibnu Mas'ud, kemudian beliau merantau sampai dengan ke Irak. Ali bin Abi Thalib beliau di Kufah. Ada lagi yang kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan sampai ke Afrika Utara. Muaz bin Jabal sampai dengan ke Yaman. Perhatikan baik-baik. Ketika mereka pergi ke berbagai tempat, mereka mengajarkan ajaran-ajaran dari Nabi. Yang ini tidak ada masalah. Tapi yang ini, kan nggak mungkin mengajarkan keseluruhannya. Anda ketika akan menunaikan sholat, kan nggak mungkin membaca keempat cara ini. Pasti harus pilih salah satunya kan? Harus pilih. Ustaz nggak bisa, itu sunnah Nabi Ustaz. Jangan dipilih-pilih, semua kerjakan. Saya nggak apa-apa, kalau saya keempat-empatnya saya baca. Masya Allah. Imam Upi subuh, baca keempat-empatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dibaca sama sekali. Ini nggak bisa. Anda harus pilih salah satu. Harus pilih. Nah, ketika Anda memilih, baik, ketika Anda memilih, keempat-empatnya ini harus dipilih salah satu. Dibedakan pernikahan dengan bacaan sholat, ini berbeda. Lihat sini, fokus. Ini semua empat-empatnya disebut dengan manhaj. Ketika Anda pilih salah satu, kan, maka kalimatnya berubah. Ma dhahaba ilaihi. Ma dhahaba ilaihi. Hal yang cenderung saya pilih. Ma, pilihan. Dhahaba ilaihi, yang condong saya kepadanya. Ketika saya ambil pilihan itu saya praktekkan. Nah, orang Arab itu sama dengan kita. Kalau terlampau panjang dia singkat. Supaya nggak kepanjangan. Ma dhahaba ilaihi, keraskan. Ma dhahaba ilaihi, sirkan. Kepanjangan. Singkat. Madhab. Singkat. Madhab. Ma dhahaba ilaihi, singkat jadi madhab. Ya.
Dia ada singkatan-singkatan di Arab. Bahkan beberapa ayat di Quran itu istilahnya bukan bacaannya, istilahnya bisa disingkat. Disingkat yang dimaksud bacaannya. Misal, Bismillahirrahmanirrahim, basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdalah. Anda bacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika disebutkan mazhab itu bukan kelompok. Bukan aliran. Yang dimaksudkan pilihan yang diambil karena tidak mungkin Anda mempraktekkan keseluruhannya. Maka ketika ini diturunkan, muncullah kemudian para ulama-ulama bintang di zamannya. Muncul kemudian Abu Hanifah, wafat tahun 150 Hijrah. Muncul Imam Malik, lahir 93 Hijrah. Kemudian muncul Imam Asy-Syafi'i, lahir tahun 150 Hijrah. Abu Hanifah meninggal, Asy-Syafi'i lahir. Muncul Imam Ahmad bin Hanbal tahun 163 Hijrah, lahir. Nah ini, orang-orang ini, lahirnya di awal-awal abad kedua Hijrah. Lahir. Bahkan Imam Abu Hanifah wafat 150. Imam Malik lahir tahun 93. Imam Syafi'i lahir 150. Imam Ahmad lahir 163. Fokus. 163 masih di abad kedua. Orang yang lahir masih kisaran abad kedua disebut generasi salaf namanya. Salaf. Generasi tempo dulu. Zaman old. Ini. Salaf. Di Imam Asy-Syafi'i, salaf. Imam Abu Hanifah, salaf. Imam Malik, salaf. Imam Ahmad, salaf. Nah, imam-imam ini, kenapa mereka cukup terkenal? Karena mereka merangkum ajaran-ajaran para sahabat yang bersumber dari Nabi ke masa mereka bukan hanya dengan ingatan, tapi dengan tulisan. Dulu orang belajar dengan ingatan, saking kuat ingatannya luar biasa Pak. Ingat luar biasa. Tapi masa setelahnya kan beda. Semakin meluas, semakin beragam, semakin tipikalnya berubah, semakin memiliki kekuatan yang berbeda-beda dalam ingatan. Maka para imam ini selain kuat ingatannya, mereka juga menuliskan ingatan mereka dalam bentuk kitab-kitab. Terjagalah ajaran itu dalam kitab mereka. Ini yang menyebabkan itu menyebar keseluruhannya. Tapi persoalannya, Imam Abu Hanifah nggak mungkin praktekkan keempat-empatnya. Dia harus pilih salah satu. Ketika memilih disebut dengan mazhab Abu Hanifah, dikenal dengan Hanafi. Imam Malik memilih untuk tidak baca bismillah, dikenal dengan Maliki, mazhab Maliki, pilihan Imam Malik. Imam Asy-Syafi'i pilih dijaharkan, disebut dengan mazhab Syafi'i, pilihan Imam Asy-Syafi'i. Imam Ahmad menengahi di antara keduanya pakai sir, silent, ya, disebut dengan mazhab Hambali, pilihan Imam mazhab bin Ahmad bin Hambal. Ketika disebutkan mazhab bukan kelompok, tapi pilihan para imam ini. Dan mereka tahu keseluruhannya, cuma harus memilih mana yang dipraktikkan. Nah persoalannya adalah, ketika imam ini mengajar, disampaikan generasi setelahnya, generasi setelahnya sampai ke kita. Menyebarlah sekarang. Mazhab Abu Hanifah ada di sekitaran Asia Selatan, India, Pakistan, sampai ke timur jauh di Cina. Kemudian Imam Malik sekarang dulu di Madinah. Kemudian menyebar setelah itu sampai ke Afrika Utara. Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair. Ya, kemudian sampai dengan nyebrang sedikit Mediterania, Italia, Prancis, sampai ke Spanyol, itu Maliki. Syafi'i ada di kisaran Syam, Syria, sampai sebagian di Mesir, sampai Asia Tenggara. Kemudian Ahmad bin Hanbal, Hambali, itu kisaran Teluk, terutama Saudi. Ya, di kerajaan Arab Saudi, mazhabnya Hambali, bermadzhab, Hambali mazhabnya. Makanya jangan kaget ketika ke sana, bismillahnya disirkan. Ketika ke Syria, bismillah dijaharkan. Kenapa? Karena yang dipraktikkan, ini prinsip. Semuanya semanhaj dengan Nabi. Mazhabnya boleh berbeda, tapi manhajnya sama bersumber dari Nabi. Pertanyaannya, orang Indonesia masuk kemana? Orang tua kita luar biasa. Semua negara ini dikunjungi. Ada yang belajar ke Pakistan, ada yang ke India. Ada yang belajar kemudian ke Libya, ke Mesir, Tunisia, Aljazair, Maroko. Ada yang belajar kemudian Syafi'i ke Syam, ya ke Syria. Ada yang belajar sampai ke Saudi, ke Madinah, ke Ummul Qura. Pulang-pulang ke Indonesia dibawa semua khazanah itu. Yang jadi masalah kadang, mohon maaf, kadang tidak disampaikan secara sempurna. Yang disampaikan apa yang dibawa aja. Inilah sumber pertama gagal paham dalam persoalan ini. Yang pulang dari Saudi misal, orang Surabaya datang ke Bandung, Bandung baru pulang dari ini, yang Mesir misalnya, di sana prakteknya Syafi'i, bismillah dijaharkan, yang di sana disirkan. Begitu datang ke sini, bismillahnya, misalnya maaf, tidak dijaharkan. Biasanya jahar jadi sir. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bid'ah. Ini masalahnya.